Halo teman-teman semua, kembali lagi di video tutorial Power Apps kedua bersama saya Herdi Manatif, Cloud Technical Solution dari PT Mitra Integrasi Informatika. Pada tutorial kedua ini, saya akan membahas mengenai AI Builder. AI Builder adalah sebuah AI yang teman-teman tahu lah ya. AI ada from processing, ada OCR, ada object detection, ada text analytic. Nah, banyak sekali objek-objek yang ada dalam AI gitu ya. Dan dengan menggunakan AI Builder yang ada dalam Power Apps, teman-teman dapat membuat seperti OCR atau from processing itu dengan cepat dan mudah gitu kan ya. Oke, kita langsung masuk aja seperti biasa. Kita akan langsung masuk ke dalam Power Apps. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di Power Apps itu ada namanya AI Builder. Nah, teman-teman bisa langsung melihat gitu ya, ada beberapa AI Builder yang sudah tersedia seperti kategori classification, ada entity extraction, ada from processing, ada object detection, ataupun ada beberapa AI Builder yang sudah teman-teman bisa langsung pakai gitu ya. Langsung get straight to productivity, langsung bisa dipakai. Oke. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan from processing gitu ya. Pertama kita akan membuat dulu AI model kita adalah from processing. From proc 1 gitu ya. Kita akan membuat sebuah from processing. Oke. Kita akan langsung masuk ke studio dari from processing. Nah, di sini teman-teman pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan tagging field. Contoh misalkan saya melakukan tagging field yang itu bernama tanggal gitu ya. Terus nama perusahaannya dan total gitu ya. Teman-teman bisa lakuin sebanyak-banyaknya, suka-suka teman-teman, itu bebas. Tapi untuk contoh saya hanya akan melakukan 3 saja gitu ya. Kita next. Kita ke nextnya itu adalah melakukan add collection of document gitu ya. Teman-teman di sini tempat dimana teman-teman mengupload dokumen-dokumen mana saja yang bakal teman-teman pakai untuk di from processing. Oke, kita akan masuk, kita melakukan add dokumen. Di sini kita upload from local storage gitu ya. Oke, saya akan upload ada 5. Teman-teman disarankan untuk mengupload fotonya lebih banyak gitu ya, invoice PNG-nya ataupun PDF-nya lebih banyak, jangan cuman 1 atau 2, kalau bisa paling tidak minimal 5 atau bisa lebih gitu ya. Lebih banyak lebih bagus gitu. Oke, kita close. Nah, teman-teman bisa masukin lagi collection-nya, misalkan teman-teman butuh ada berapa collection gitu ya, misalnya invoice 1, 2, 3, 4 sesuka teman-teman gitu ya. Karena ini saya hanya memberikan contoh 1 saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kita masuk ke collection 1, sudah kita pilih, kita di slide sini. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, teman-teman bisa dengan add dokumen. Kita langsung klik yang analyze. Oke, nanti dia akan menganalisis dokumen kita hanya beberapa menit saja. Teman-teman bisa tunggu cepat kok ini ya. Oke, kita sudah selesai gitu ya ngeprosesingnya, analyzingnya. Oke, sekarang kita tinggal melakukan tagging gitu ya. Pertama kita tagging tanggal gitu ya. Yang kita pakai adalah tanggal. Misalkan kita ngeliat tanggalnya yaitu di tanggal, misalkan di tanggal yang sini gitu ya. Due date-nya gitu ya. Kita ambil due date. Tanggal yang kita pilih ada tanggal due date gitu ya. Terus nama perusahaannya kita pilih misalkan invoice-nya ke nama perusahaannya yaitu ini. Ya, nama perusahaannya. Totalnya kita akan pilih yang ini. 60 gitu ya total. Oke. Nah, kita harus ngelakuin ini semua ke semuanya gitu ya. Ini kan collection 1 baru dokumen 1, kita harus juga ke dokumen 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Kita harus masukin kayak gitu. Nah, setelah kita sudah selesai, kita bisa next. Oke, your tagged all your document gitu ya. Jadi artinya kita sudah men-tag semua dokumen kita dan saatnya kita akan masuk next aja. Oke. Setelah kita next, kita akan masuk ke model summary dan di sini kita hanya tinggal melakukan satu tombol lagi yaitu train. Nah, di sini dia akan melakukan secara otomatis di belakang ini dia akan melakukan training model kita dan itu cukup waktu yang sangat cepat gitu ya. Contohnya sekarang gitu ya, kita udah selesai gitu ya. Kita masuk ke go to detail page dengan cepat gitu ya, tanpa perlu lama nunggu-nunggu, kita sudah bisa menggunakan sebuah form processing gitu ya. Saatnya kita publish gitu ya, kita publish. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan quick test silakan, tapi kita akan langsung publish saja. Kita coba sebuah from processing ini langsung ke dalam aplikasi yang akan kita bangun gitu ya. Bangun sebuah aplikasi di mana kita tinggal melakukan penguploadan data dan langsung data tersimpan gitu. Oke. Oke, kita klik use model. Oke, kita klik yang namanya new app. Oke, kita sudah masuk gitu ya. Tuh, bisa teman-teman lihat langsung kita sudah berhasil membuat sebuah form processor di mana kita membuat ini dalam waktu kurang lebih dari
sekitar 10 menit atau mungkin 15 menit gitu ya video ini. Begitu cepat gitu ya. Nah, saatnya kita akan mengeluarkan tampilkan data-datanya gitu ya. Bagaimana? Kita pertama pilih dulu text label untuk memastikan bahwa ini label itu apa aja gitu ya. Misalkan kita ngeluarin summary, kita ngeluarin total seperti tadi gitu ya. Oke. Pertama kita akan mengeluarkan total gitu ya. Total. Kita masukin total gitu ya. Karena tadi total, terus tanggal, due date-nya yang tadi kita centang, dan yang itu terakhir adalah nama perusahaannya gitu ya. Oke. Nah, lalu kita tambahkan text input. Oke. Kita masukin text input di sini 1 2 3 gitu ya. Nah, oke. Dan kita tambahin satu button untuk melakukan saving gitu ya. Misalkan gunanya ini apa? Supaya ketika ada data yang salah, kita bisa edit gitu ya. Jadi makanya kita pastiin dulu baru kita nanti akan melakukan save gitu ya datanya. Oke. Bagaimana cara kita ngeluarin gitu ya teks-teks yang tadi kita udah buat ya, tagging-tagging yang tadi kita buat. Caranya gampang. Kita hanya tinggal menggunakan sebuah function gitu ya, seperti biasa karena ini low code berarti hanya menggunakan function. Pertama kita klik dulu text input yang kita arahkan, yaitu adalah text input untuk mengeluarkan total. Kita klik defaultnya, kita pilih yang namanya from processor, kita pencet 1, kita dot, kita tulis yang namanya fields ya. Fields itu adalah tadi yang kita klik pilih tagging itu kan ada fieldnya ya di awal itu. Kita pilih field, kita keluarkan yang namanya total. Sudah keluar, kita lakukan hal yang sama untuk tanggal due date ya. Karena ini tanggal, kita ganti jadi tanggal. Dan satu lagi untuk nama perusahaan, karena ini nama perusahaan, kita ganti jadi nama perusahaan gitu ya. Nama perusahaan. Oke. Sekarang kita tinggal melakukan satu button, yaitu buttonnya ini adalah untuk melakukan save gitu ya. Oke, kita save gitu ya ke dalam collection kita dengan function namanya collect. Dalam kurung, kita tulis nama collection kita apa. Misalkan collection data gitu ya, collection data. Kita collect gitu ya, collection data namanya. Kita koma. Di collection data ini kita kurung buka kurawal, kita masukin nama kolomnya yaitu total. Titik 2, kita masukkan text input 1, text, kita koma lagi, kita masukkan yaitu tanggal due date. Tanggal due date. Kita kalau nggak due date-nya aja langsung kita gitu ya, due date. Titik 2, text input 1,1, pastikan sesuai dengan text input yang ada di sini gitu ya. Nama text inputnya kita bisa lihat dari sini. Karena text input 1 underscore 1 adalah tanggal due date, berarti kita harus masukkan gitu ya, text, koma, dan satu lagi adalah nama perusahaannya gitu ya. Sorry, aku kurang input 1. Oke. Text, koma, satu lagi adalah perusahaan, nama perusahaan. Ya. Titik 2 yaitu adalah text input 1 strip 2 dot text gitu ya. Selesai, kita tutup kurung, kita tutup kurung awal dan kita tutup kurung. Oke. Saatnya kita jalankan. Kita contoh gitu ya, kita ambil, kita masukkan. Nanti dia akan melakukan processing secara langsung dan nanti kita akan tinggal save gitu ya. Nah, tuh seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa zoom, kita bisa lihat gitu ya. Teman-teman bisa lihat langsung siapa aja gitu ya ininya. Tuh, graphic design instructor, dan kita akan melakukan save. Setelah kita akan melakukan save, kita akan bisa langsung menampilkan hasil dari yang kita simpen itu ya. Kita langsung keluarkan di data table saja biar cepat gitu ya. Teman-teman ingin melihat hasil langsungnya, kita collection data, kita edit field, kita tambahkan data-datanya, due date, nama perusahaan, dan total gitu ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri langsung gitu ya. Jadi sewaktu satu kita bisa lihat langsung, kita tambahkan border dulu biar lebih jelas. Nah, lalu kita buat lagi seperti ini. Nah, seperti itu gitu. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan kita tambah gitu ya. Kita tambah, kita update gitu, update lagi, kita tambah ya, kita masukin. Kita masukin lagi invoice kedua gitu ya. Tadi invoice 1, sekarang kita masukin lagi invoice kedua
gitu ya. Tadi itu ya beda, kita lihat totalnya beda $58, kita save. Oke. Dan nanti kita bisa lihat dari screen 2 gitu ya. Jadi ada 2 tambahan gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh, oh berarti invoice kita untuk tanggal segini ada 2 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi video kali ini kita adalah pembuatan AI Builder untuk form processing. Sekian video tutorial hari ini, mudah-mudahan dapat membantu. Sampai ketemu lagi di tutorial Power Apps selanjutnya. Terima kasih semua.